Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada kabar yang mungkin kurang mengenakan ya. Jadi di Masjid Syekh Yazid ini apa istilahnya di prank ya. Nah ini kita sedang bertemu dengan korbannya. Kita coba ulik biar jelas. Dari sana Pak siapa namanya Pak? Pak Supodo. Pak Supodo dari Keluar dari Tawangsari. Tawangsari. Usaha sehariannya apa? Usahanya sehari-hari itu bakmi Jawa di Semarang. Di Semarang. Oke. Terus niki Pak? Saya Burhanuddin Hilal dari Kauman Solo. Kauman. Kesehariannya? Keseharian ya saya hanya wirausaha sama ya ngajar santri gitu. Ngajar. Terus Bapak? Saya dari Kadilangu Mbaki Sukarjo. Namanya Kusnati Selampito. Kesehariannya? Jualan he. Oh jualan he. Oke. Coba mic-nya nyuwun sewu kepaan mic-nya dulu. Mic-nya ini. Oh iya. Pak, penjenan cerita gimana ceritanya kok sampai istilah dian nggih. Istilahnya kena prank itu awalnya gimana? Oh, mati Dim. Awalnya itu 1 minggu sebelum Ramadan, saya itu mendapat ya antaranya sekitar 1 minggu sebelum Ramadan itu mendapat kabar dari anak saya, saudara Eko itu mendapat order atau pesanan dari Masjid Zaid sebanyak 750 dibagi 2 antara saya dan saudara Slamet. Setelah selang beberapa hari itu dia berkata, oh enggak apa, niki tambah 50. Jadi jenengan saya mendapat 400, saudara Slamet dapat 400. 400 itu makanan dan 400 sama makanan ringan atau snack. Jenengan kenal sama sing WA nggih, lewat WA ya Pak ya? Nggih, itu WA-nya itu lewat WA tapi transfer kepada saya Mas. Jadi capture. Diarahkan kepada saya, caranya dikirimkan kepada screenshot. Saya. Screenshot atau bagaimana. Jadi jenengan tidak chat secara langsung dengan Masjid Syekh Yazid Takmir? Tidak atau tidak tahu bahwa itu? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi chatnya sekali lagi sama saudara Eko. Mas Eko itu siapa jenengan tahu? Eko itu adalah menantu saya sendiri. Menantu saya. Terus dia ketika ngeroket chatting itu dia juga chat sama panitia Syekh. Tidak tahu? Tidak tahu saya. Terus kemudian dalam perkembangannya bagaimana? Setelah mendapatkan chat itu kan dari kepengurusan Masjid Zaid kan, saya kan sudah percaya. Soalnya saudara Eko itu sering ke Masjid Zaid, jadi di dalam kesehariannya itu sering bermain ke Masjid Zaid. Nah setelah itu kan saya itu kan mendapat ordernya itu 25.000 sama 15 dan saya laksanakan sampai bulan puasa sampai akhir. Tapi sepengetahuan Bapak ada orang lain juga catering yang juga melayani di situ. Wah ada. Ada. Nah Bapak tidak komunikasi sama catering yang lain juga gitu? Kebetulan pengiriman itu saya itu cuma ikutnya 2 kali. Malah pada hari keberapa ya, sekitar 25-26 itu saya. Jadi yang mengirim sehari-hari itu adalah tenaga dari anak saya. Pihak Masjid Syekh Yazid tidak mengklarifikasi sama jenengan gitu? Mboten. Nah, pokoknya jenengan datang karena merasa sudah diorder terus ngedeke tenda dan langsung setting gitu, loading gitu. Mempersiapkan. Di Masjid Syekh sana. Nggih. Saya itu kan kalau pengiriman ya. Nggih. Pengiriman itu lewat dari pintu belakang.
Yang setahu saya itu terus masuk ada penjagaan satpam. Nah dari situ satpam mempersilahkan masuk. Jadi masuk itu saya jatuhnya tuh pada tenda putri dan diturunkan. Dalam di situ itu diterima oleh panitia dan dihitung jumlahnya. Jumlahnya dihitung. Setelah itu diacak. Jadi dipilih di antara itu 5 itu diambil terus dibawa ke meja panitia. Oh, sampling. Sampel, ya terus difoto. Difoto oleh panitia, sedangkan itu dikirim kemana nggak tahu. Pokoknya antara yang panitia itu kebanyakan perempuan semua. Terus kemudian setelah sampai Lebaran gimana ceritanya? Kan ceritanya kan 7 hari 7 hari kan laporan atau penagihan. Setelah 3 hari kan pencairan, jadi 10 hari pencairan. Dalam pertama saya itu loh iki wis 10 hari le kok urung pencairan ngono. Pak, saya membuat invoice dulu, invoice atau apa ngono, pokoknya membuat laporan ke sana kan nanti tanggal 12-nya cair. Setelah tanggal 12 cair, setelah tanggal 12 itu kan belum cair. Lah saya bilang kok belum cair Pak, no. Belum cair Pak, ini di Masjid Zaid kendala pada keuangan. Jadi keuangannya masih kurang, mungkin invoice yang kedua atau setelah 15 hari atau invoice yang kedua. Jadi kita ini disuruh memperbaiki standar mutu, yaitu suruh standar mutu, rasa, kualitas, dan penyajian gitu. Kan kita sudah ada kata-kata itu sudah kan saya sudah percaya. Oh iya, sama nasinya ini kurang pulen Pak. Terus setelah itu penagihan belum tertangani, terus gimana? Nah, setelah penagihan itu belum tertangani yang kedua, yang hari ke-15 loh, kok ini belum kok urung belum cair. Ini nanti Pak, dari pengurus masjid itu mengatakan bahwa atau pejabat ya, salah satu pejabat masjid sudah tanda tangan ceritanya, sudah pejabatnya tanda tangan Pak Wiki tekan nggon bendahara. Lah ini kendalanya di bendahara. Dalam aku tanda tangan kok belum cair ngono. Nah, ini gimana ngono. Jadi waktu itu katanya ya terus seorang pejabat itu bilang, aku tanda tangan kok urung cair ke piye buat invoice yang kedua. Saya katanya itu tak kira invoice yang pertama, ternyata kok invoice yang pertama belum cair, kita suruh membuat invoice lagi. Jadi sampai tanggal 20 tanggal berapa ya? Sekitar sampai 28 sampai tanggal 26 puasa. 26 atau 27 itu sekitar gitu, nanti akan dibayar semua. Jadi akan dibayar sekali. Nanti sampai tanggal itu akan dibayar sekali dengan catatan pengiriman yang ketiga, yang belakangnya yang ketiga itu dengan standar mutu yang sama. Terus sampai sekarang ini uangnya belum cair, terus jenengan gimana? Lah saya itu juga bingung ini, mencari solusinya itu bagaimana, sedangkan harapan saya itu saya ke situ itu mencari rezeki atau mencari uang. Ternyata kalau itu 50 saya pun bingung dan ditagih oleh beberapa si peminjam pada saya, baik dari pasar atau dari tetangga. Lah ekornya sekarang gimana? Lah ekornya itu pada hari Lebaran kedua itu sudah pergi. Dan sekarang itu ketemu tanggal berapa ya, 3 hari yang lalu ya, itu atau sekitar itulah 2 atau 3 hari yang lalu itu sudah ketemu sama teman-teman saudara, pokoknya teman-teman itu sudah diserahkan pada Polresta Surakarta.
ini berarti kan mantune jenengan. Dalem nggih. Terus jenengan gimana, Pak? Lah kula nggih bingung, Pak, nggak habis pikir ya. Terus gimana? Nek nurani jenengan terus pripun? Atine kecil jenengan tapi kan mantu. Nggih. Terus pripun? Perasaane jenengan? Aku perasaan saya juga berat, Mas, itu perasaan, tapi secara pribadi nggih, itu siapa yang berbuat akan menerima akibat. Terus bojone Eko niku gimana sekarang? Istrinya itu ya bingung ya carane itu terhadap Eko itu juga bingung waktu kejadian itu ya begitulah sampai nangis-nangis atau pingsan-pingsan. Terkuak nggak Eko itu kenapa kok sampai kayak gitu tuh? Mungkin lewat istrinya atau putrinya jenengan dewe. Itu tidak ada tanda-tanda apa-apa ini. Jadi ya bingung juga cara mengatasi itu kok sampai setega gini dan apa motifnya yang belum tahu. Belum pernah ditanyai juga. Sama Siapa Pak? Entah istrinya atau jenengan atau siapa gitu? Saudara Eko itu. Nggih. Itu ditanyai itu supaya itu ego gitu. Ego gimana? Ego itu bahwa diri saya itu ego saya itu bisa memasukkan masakan takjil atau buka dan snack itu ke Masjid Zaid itu. Ya tapi kan nggak dibayar. Nah begitulah kita juga bingung. Maksudnya tujuan egonya itu ego motif apa saya nggak tahu. Sekarang posisinya Mas Eko di mana? Lah posisinya Mas Eko itu sekarang itu ditahan di Polresta Surakarta. Sebagai jenengan orang tua, gimana sekarang perasaannya? Perasaan saya itu bingung, Mas. Kok saya itu saudara Eko itu di rumah saya itu sudah saya anggap anak saya sendiri, saya rawat seperti anak sendiri dan tidur di situ pun juga gitu. Kenapa kok tiba-tiba jadi begini? Saya juga menjadi pertanyaan. Kalau orang tuanya Eko-nya bagaimana? Orang tua Eko itu sudah nggak ada, sudah meninggal kedua orang tuanya itu. Terus ketika kondisi seperti ini celing gitu loh, sementara minta solusi paling cepat jenengan untuk mengatasi pinjaman ini pripun? Belum terpikirkan, saya masih Condol. Masih bingung. Saya permasalahan itu kok rumit segitu kan tidak menyangka masih bingung. Jenengan kan terus viral Pak di media massa, di media sosial, perso tahu? Enggak. Itu kan jelas terus jadi terkenal gitu. Kasus ini jadi terkenal, banyak pada tahu gitu. Jangan nggak tahu? Enggak, saya belum. Saya soalnya rumah sama itu posisi saya tutup semua dan saya sementara itu tidak berhubungan sama sekali dan bingung saya untuk mengatasi itu. Oke, mikir kalau Pak Anu ngerti. Oh ya. Cek Saya bisa merangkai semuanya. Oke. Paling jelas bisa. Tetap jalan. Mas siapa tadi? Kusnadi. Mas Kusnadi Saryadi sebagai penjual di mana? Di Dalam Cawang, Baki. Ini ada hubungannya sama beliau nggak jenengan? Beliau berdua? Nggak ada. Terus jenengan gimana ceritanya? Saya itu sama Ikonya itu temen ngasih gawean saya di Masjid Zaid, ya catering itu toh. Saya dimintai KTP, NPWP sama perlengkapan untuk pengajuan ke sana. Terus itu ada hasilnya saya diajak ke Masjid Zaid. Sebelum sampai Masjid Zaid saya diputar ke Ngeladak. Katanya Mas Sigitnya itu ada acara di Masjid Zaid, acara rapat gimana saya tidak tahu. Ya. Terus di Ngeladak itu Mas Ekonya bilang sudah deal dari 750 diajukan lagi deal
800 saya dibagi dua, saya 400 sama keluarganya Pak Podo 400. Oh jadi sebenarnya jenengan ini dibagi jenengan sama Kuasanya Pak iya. Podo. Nggih. Nah terus jenengan merasa yakinnya itu gimana? Yakinnya itu Mas Eko-nya itu ke setiap harinya itu namanya di Masjid Zahid, dan pengurus masjid itu kebanyakan itu temannya Mas Eko kuliah, 2 pengurus masjid. Gitu. Jadi Ya. memang dia sore hari udah di situ. Ya. Nah terus kemudian untuk Den. Nah kemudian ketika jeneng kesehariannya Mas Eko itu kan jenengan teman katanya. Ya. Itu gimana? Masalah kesehariannya Mas Eko-nya itu ya kalau ke rumah saya itu seperti keluarga, Mas. Saya enggak tahu sampai segitunya, saya enggak tahu. Mulanya saya percaya sama Mas Eko. Kalau sampai dia sakiti di kose, itu yang ngirim makanan saya kok. Jenengan kerugiannya sampai berapa? Kerugian saya sekitar 345 juta. Iya. Itu juga sama jenengan tiap sore nganter ke Masjid Sejazid, Iya. setting, Iya. terus kemudian dibagikan. Saya enggak membagikan, enggak. Itu cuma saya mengantar ke sana, itu atas nama orang dalam, referensi orang dalam, atas nama Adila Catering. Dan semuanya tidak ada klarifikasi dari orang dalam atau takmir gitu bahwa oh ya udah sampai misalnya tanda tangan, tanda terima itu nggak ada. Itu semuanya yang ngurusi Mas Eko. Cuma saya ditanya, jumlahnya berapa Pak? 400 udah. Oke. Terus sekarang jenengan gimana? Pikirannya mau ke depan mau gimana? Ke depan gimana? Mau ke depan mau bagaimana selanjutnya? Masalah catering ini, Nggih. ya saya minta solusi. Ceritakan ke saya. Saya itu sehabis Eko-nya itu pergi, saya itu bingung, Mas. Bingung. Saya tuh ya angan-angan saya sempat ngirim ke Kauman. Lah tahu-tahu saya kan ada pikiran cari ke Kauman. Ya yang dikirimi makanan sama takjil itu loh di Kauman, minta solusi gimana. Akhirnya sampai di Kauman, saya ada di Kauman, saya tanya, kan ada Pondok Ababil dari NU, itu kan katanya itu namanya Gus Burham. Akhirnya saya ke sana, saya dodoki, saya kulonun mertamu mas sama situ. Akhirnya ketemu sama Gus Burham. Terus saya bilang sama beliaunya, saya itu saya itu bingung Gus. Nah, bingungnya kenapa? Ada tagihan di Masjid Zahid, sampai sekarang selama puasa sampai sekarang belum keluar. Oh, Gus Burham bilang, oh kalau Masjid Zahid itu banyak teman di sana, nanti saya bantu. Bilang gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini usaha Gus Burham, saya diketemukan sama para kiai sepuh ya, pengurus Zayed. Jadi tahu kalau Itu harus ya solusinya gimana saya belum tahu jawabannya, tapi dari kiai-kiai sepuh ya semuanya ingin membantu masalah ini. Iya, ya wes. Oh, selanjutnya. Nah, saya bukan. Iya. Ini Asmo Pak. Burhanuddin Iya, Hilal. kesehariannya Pak. Saya keseharian ya cuman wirausaha sama ya didik santri-santri lah. Wirausahanya apa Pak? Wirausaha saya di bidang percetakan, Oh, percetakan. terus perlengkapan orang punya gawe, sound system, panggung dan sebagainya. Gimana ceritanya Bapak kaitannya dengan ini buka bersama di Zazid ini? Ya, viral ya ini ya. Bapaknya saya nggak tahu. Saya juga tidak menyangka. Jadi pada saat Lebaran hari ketiga ya, saya kedatangan tamu, yaitu Mas Slamet.
Sebelumnya tidak ada kenal sama sekali dia belum pernah kenal. Mas Slamet datang dengan anaknya, dengan keadaan bingung, ya, keadaan kalut apa dan sebagainya. Ya saya tanya, bertamu di tempat saya, loh siapa Mas? Ya ini saya bingung Gus, saya ada mengerjakan catering di ZZ tapi sampai sekarang belum dibayar, seperti itu. Loh lah, yang melalui siapa? Melalui teman saya namanya Eko. Eko ini teman kuliah dari pengurus Masjid ZZ yang bernama ini. Ini chat-chatnya seperti ini. Oh saya kenal dengan yang chat itu, sehingga chatnya Mas Eko dengan pengurus ZZ ditunjukkan kepada saya. Karena saya kenal, saya telepon langsung. Assalamualaikum ya, minal aidin faidin, mulai batin. Ini gini Gus, ini saya ada tamu, katanya ini ada tagihan ke ZZ catering yang belum terbayarkan. Loh apa ya Gus? Setahu saya semua catering yang ada di ZZ sudah terbayarkan. Karena setiap 3 hari itu sudah ada pembayaran, semua sudah lunas. Kalau ada catering lain mungkin ada SPK-nya atau ini ya saya tanya SPK-nya ini yang bawa namanya Eko, katanya Eko ini teman kuliah panjenengan. Oh Eko, ya Mas bener teman kuliah, tapi selama bulan puasa saya belum pernah bertemu. Loh kok belum pernah bertemu lah, ini chat-chatan terus sama sampean lho. Ini nomor sampean apa bukan? Bukan Gus. Ini buku itu bukan nomor saya cuma ini saja, ada nomor khusus hanya buat keluarga. Ini tak bacakan nomor ini. Bukan Gus, bukan nomor saya. Udah, berarti ini ada sesuatu yang nggak benar. Udah gini aja Gus, karena kebetulan juga ada yang laporan ke ULAS. Mungkin hari Selasa nanti kita ketemuan, Selasa yang lalu ya, Selasa yang lalu kita ketemuan di ZZ, kita undang saja semuanya. Oke Gus, ini tolong diterima biar bicara sendiri ya. Kemudian Mas Slamet bicara sendiri, bla bla bla, sama dah nanti biar clearnya hari Selasa saja ketemu di ZZ. Tapi Gus mohon maaf Gus, setahu saya itu sedekah. Nah, ya udah Selasa ketemu kan begitu kan. Dah akhirnya hari Selasa yang lalu ya, Selasa kemarin hari Selasa saya antar ke Masjid ZZ, bertemu dengan pengurus-pengurus inti ya, ada bertemu dengan Pak Munajat, bertemu dengan Mas Bagus Sigit, bertemu dengan Pak Suryo, kemudian juga ada dari kepolisian Banjarsari. Lalu kami memperkenalkan diri, ya, saya nganter nih teman-teman dari catering yang katanya menyetorkan takjil buka puasa di ZZ selama 1 bulan. Baru dari ZZ menerangkan bahwa catering yang ada di ZZ melalui lelang dan sebagainya, pembayaran juga tiap 3 hari terbayarkan semuanya dengan sistem yang memang sudah sangat rapi dan sebagainya. Artinya saya tanya lagi, nah selama ini Mas Eko melakukan nggak negosiasi atau mengikuti lelang dari catering ini? Tidak ada Gus, catering ini tidak ada mengikuti daftar hadir, kita ada semua. Lah Eko berarti tidak mengikuti, tidak ada nggak upaya secara pribadi, artinya jaluk gawean apa piye dan sebagainya, minta kerjaan. Tidak ada Gus, tidak ada komunikasi. Artinya tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan atau mencari atau mengikuti lelang di catering di ZZ, upaya. Lah lalu kok bisa diantarnya masuknya catering masuk itu bagaimana? Nah kemudian ternyata dari TU Mas Suryo itu saya yang menerima pertama kali. Mas Eko datang pada saat sahur pertama kali sudah membawa makanan-makanan itu.
Pertama sebetulnya kita tolak katanya begitu kan. Kita tolak, tapi karena ini hamba Allah, ini dari sedekah. Ya udah dibagikan karena kami ndak ada program sahur. Lalu sore harinya datang lagi Mas Eko